setiap tahun bikin resolusi tapi selalu gagal? Atau baru seminggu udah nggak ada motivasi dan kemudian lupa sama sekali? Gak heran, menurut studi yang dilakukan University of Scranton, hanya 8% orang saja yang berhasil mencapai target resolusi mereka. Ada beberapa penyebab yang kita akan bahas di video kali ini. Prinsip yang akan dibagikan di video ini bukan hanya membantu buat resolusi tahun baru saja, tapi juga membantu kamu dalam mencapai target dalam pekerjaan, bisnis, studi, dan bidang apapun, sekaligus menjaga motivasi kamu biar tetap semangat melakukannya sampai tercapai. Penyebab pertama, resolusi atau targetmu terlalu ngambang dan gak spesifik. Sebuah penelitian oleh Edwin Locke dan Gary Latham menemukan sebuah target atau goal yang spesifik serta menantang akan meningkatkan performa seseorang 90% lebih banyak dibanding goals yang kurang spesifik. Kalau kamu membuat resolusi seperti menurunkan berat badan, ini salah satu contoh target yang kurang spesifik. Kamu bisa detailkan lagi menjadi turunin berat badan 10 kg. Bahkan ada resolusi yang terlalu ngambang seperti menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi lebih baik ini pengertiannya luas sekali dan bisa dibuat spesifik menjadi lebih baik dalam bidang tertentu saja. Misalnya dalam hubungan dengan orang lain, atau dalam performa kerja, dalam hard skill, atau dalam hal lainnya. Ini pun belum sempurna. Supaya resolusimu bisa efektif, kamu harus ingat dua prinsip ini. Breakdown dan fokus ke proses bukan hasil. Menurut riset, otak kita cenderung takut dengan sesuatu yang berskala besar, kompleks, dan kita sering gagal untuk berkomitmen terhadap goals jangka panjang. Manusia cenderung memilih menghindar begitu bertemu dengan tantangan. Contohnya, resolusi menurunkan berat badan 10 kg tadi. Yang namanya resolusi, apalagi resolusi yang dibuat menjelang tahun baru, cenderung jangka waktunya lama, yaitu 1 tahun. Reaksi alami kebanyakan orang adalah merasa itu sebagai sesuatu yang berat, perlu waktu lama, dan belum tentu bisa tercapai. Ini yang membuat kamu begitu cepat kehilangan motivasi untuk mewujudkan resolusimu. Resolusimu harus kamu pecah-pecah lagi menjadi resolusi kecil bersifat jangka pendek. Misalnya, menurunkan 1 kg berat badan dalam sebulan. Bukan hanya itu, kamu juga harus lebih fokus ke proses atau langkah-langkah tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai hasil tersebut. Seperti menambah porsi sayur setiap kali makan, kurangi makan menjadi setengah porsi dari biasanya tetapi dengan penambahan frekuensi, dan olahraga rutin 3 kali seminggu selama 45 menit setiap sesi. Tindakan-tindakan nyata jangka pendek inilah yang harus menjadi goals atau target kamu yang sebenarnya. Semua resolusi seperti menurunkan berat badan adalah sebuah proses yang tidak terjadi secara instan dan tidak akan terjadi dengan melakukannya hanya 1-2 hari, bahkan 1-2 minggu sekalipun. Kalau kamu lebih fokus ke hasilnya, kamu bakalan merasa down, kecewa, merasa dirimu memang tidak mampu karena setelah 1 minggu hasilnya sama sekali tidak kelihatan. Kamu bisa breakdown lebih jauh lagi proses kamu. Misalnya, olahraga rutin 3 kali seminggu selama 45 menit tadi menjadi hanya 10 menit saja. Tentu olahraga 10 menit gak akan terlalu efektif. Tapi ini hanya proses sementara buat mendorong dirimu termotivasi untuk memulai dan tidak terintimidasi dengan angka 45 menit yang kelihatannya lebih sulit dan perlu tekad atau willpower yang lebih besar. Setelah ini mulai menjadi habit kamu dan kamu sudah tidak memerlukan energi mental atau willpower ekstra untuk memulai aktivitas kamu bisa pelan-pelan meningkatkannya menjadi 15 menit, 30 menit, sampai 45 menit. Menurut penelitian, bagian yang paling sulit adalah ketika kita mau memulai melakukan sesuatu. Sebuah studi ilmiah dilakukan oleh psikolog Rusia bernama Bluma Zygarnik. Bluma melakukan penelitiannya setelah mengamati waiter di sebuah restoran yang ia kunjungi. Dia melihat saat restoran itu begitu sibuk, waiter bisa dengan mudahnya mengingat banyak orderan dari para tamu yang masih menunggu. Tapi setelah para tamu membayar dan pulang, seketika itu juga sang waiter lupa apa yang menjadi orderan para tamu tadi. Terinspirasi dari pengalaman di restoran itu, Bluma pun pulang ke labnya dan memulai penelitian. Dia mengumpulkan para partisipan dan meminta mereka menyelesaikan beberapa aktivitas sederhana seperti bermain puzzle dan membuat aksesoris manik-manik. Saat para partisipan sedang fokus di aktivitas masing-masing, mereka diinterupsi beberapa kali. Setelah itu, mereka ditanya kegiatan apa sih yang paling mereka ingat. Bluma menemukan bahwa orang cenderung lebih ingat tentang sebuah aktivitas atau tugas nanggung yang diinterupsi dan lebih tidak mengingat aktivitas yang telah selesai. Fenomena psikologi ini disebut Zygarnik Effect atau efek Zygarnik. Saat seseorang telah memulai sesuatu dan terinterupsi akan sesuatu hal, apa yang belum selesai itu akan terus ada di pikirannya sehingga mendorong mereka untuk menyelesaikannya.
Efek Zeigarnik ini juga menjelaskan mengapa saat kamu menonton film yang seru dan tiba-tiba muncul tulisan to be continue, kamu akan menunggu-nunggu lanjutan ceritanya. Dengan membuat target kamu spesifik dan fokus ke proses atau tindakan jangka pendek yang harus kamu lakukan, ada keuntungan tambahan yaitu membuat kamu lebih termotivasi untuk memulai karena kamu tahu jelas langkah apa yang harus dilakukan. Kalau kamu sudah memulai, akan lebih mudah menyelesaikan apa yang telah kamu mulai karena Zeigarnik Effect tadi. Contoh lain, bila resolusi kamu adalah menjadi pribadi yang lebih baik, bisa didetailkan lagi menjadi belajar skill baru yang membuatmu lebih baik dalam hal kompetensi. Prosesnya, kamu bisa pecah lagi menjadi belajar secara online selama 1 jam yang awalnya bisa kamu breakdown menjadi 10 menit untuk memancingmu memulainya, dan ditambah proses lainnya. Pastikan kamu memilih waktu yang tetap, misalnya setiap Senin, Rabu, Jumat sebagai cue atau pemicu kamu saat kamu menjalani proses tadi supaya lebih mudah membuatnya menjadi kebiasaan. Pilih saat-saat di mana kamu bisa melakukannya dengan minim gangguan, seperti yang udah kita bahas di video kita tentang cara yang benar membangun kebiasaan. Selain itu, resolusi kamu harus realistis, artinya memungkinkan untuk bisa kamu capai. Ini harus disesuaikan dengan keadaan kamu masing-masing. Contohnya, kamu punya resolusi belajar 2 skill baru sekaligus, yaitu desain dan programming. Kamu memilih waktu untuk start belajar, yaitu di malam hari setelah pulang kerja. Kebetulan perusahaan kamu sedang ekspansi di tahun yang baru dan kamu bakalan punya beban kerja yang jauh lebih tinggi dari biasanya dan bakalan lebih sering lembur. Di samping itu, istrimu akan melahirkan tahun depan dan pastinya waktu kamu akan lebih banyak terkuras untuk membantu mengurus keluarga. Kondisi ini disebut tidak realistis karena kamu bakalan sulit memenuhi resolusimu karena tingginya kepadatan aktivitasmu. Solusinya, kamu bisa mengurangi targetmu dari belajar 2 skill baru menjadi hanya 1 skill baru supaya goalsmu bisa tercapai. Lebih penting untuk mewujudkan resolusimu meskipun kecil daripada membuat resolusi besar tapi gagal tercapai. Kegagalanmu mencapai target apalagi berulang-ulang akan membuatmu mulai kehilangan kepercayaan diri, meragukan kemampuan dirimu, dan hilang motivasi untuk melanjutkan. Bahkan kalau tidak hati-hati bisa membuatmu terjebak dalam learn helplessness yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Menurut Locke, target atau resolusi yang ideal itu adalah target yang cukup menantang. Tidak terlalu mudah supaya kamu nggak cepat bosan, tapi juga nggak terlalu sulit sampai-sampai tidak realistis untuk mencapainya. Selalu review setiap hari progres kamu supaya kamu tahu apakah kamu sudah selangkah lebih dekat mencapai resolusimu. Karena itu, kamu harus membuat target yang gampang diukur tingkat keberhasilannya. Yang kedua, why? Simon Sinek, seorang pembicara dan penulis buku bestseller Start With Why, membagikan sebuah konsep sederhana tetapi sangat powerful. Why adalah alasan mendasar yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Apa yang menjadi dasar alasan kamu dalam membuat resolusi atau target? Apakah cuma karena ikut-ikutan hype membuat resolusi setiap tahun baru? Atau karena semua teman-temanmu melakukannya dan kamu gak enak hati kalau kamu gak ikutan membuat resolusi? Kalau alasan kamu adalah alasan dangkal seperti itu, kamu bakalan gampang menyerah. Bahkan lebih baik kamu gak membuat resolusi karena kemungkinan besar kamu bakalan gagal dan membuatmu menjadi semakin merasa buruk terhadap dirimu. Why ini bakalan jadi tenaga penggerak di saat kamu lemah dan down. Kalau why-nya kamu gak cukup kuat, kamu gak bakalan berhasil mencapai resolusi kamu. Dalam hidup ini, kita bakalan berhadapan dengan tembok-tembok tinggi tak peduli seberapa baik kita mempersiapkan diri. Kalau boleh izin numpang curhat, saya sebagai kreator channel ini juga pernah mengalami ujian dan berhadapan dengan tembok-tembok ini. Misalnya saat-saat di mana video yang dibuat performanya tidak sesuai harapan, view-nya tidak terlalu banyak, dan subscriber yang diperoleh dari video tertentu juga tidak sebanyak perkiraan. Padahal untuk membuat sebuah video sangat menguras waktu dan perlu usaha ekstra di sela pekerjaan rutin sehari-hari. Dalam hidup ini, terkadang usaha tidak selalu berbanding lurus dengan hasil. Hanya dengan berjuang dan berusaha keras bukan berarti kita akan selalu memperoleh apa yang kita mau. Tapi bukan berarti usaha kita sia-sia walaupun terlihat tidak ada hasil, dan kita juga tidak boleh menyalahkan keadaan. Kapan-kapan kita akan bahas di video-video mendatang. Nah, di saat saya berhadapan dengan tembok ini, saya teringat dengan salah satu why yang mendorong saya memulai channel ini. Alasan ini mungkin kedengaran naif atau terkesan menghibur diri, yaitu jika hanya ada satu orang saja pun yang menonton video di channel ini kemudian merasa sangat terbantu dan hidupnya berubah, maka satu video itu worth it untuk dibuat.
Tolak ukurnya dari komentar-komentar positif yang masuk di setiap video. Komentar-komentar kamu memvalidasi why tersebut dan menjadi cookie jar pribadi saya di saat-saat saya merasa down. Karena itu, terima kasih banyak buat kamu yang telah menonton dan mendukung channel ini. Jadi, ketika kamu merasa mau menyerah, ingatlah kembali alasan kenapa kamu mulai. Kalau alasan kamu sangat kuat dan layak diperjuangkan, otak kamu akan berusaha mencari 1001 cara untuk tidak menyerah di saat situasi memaksa kamu untuk menyerah. Sebaliknya, kalau why kamu tidak cukup kuat, otak kamu akan berusaha mencari 1001 cara untuk menyerah di saat banyak kesempatan emas sekalipun. Kesimpulannya, buatlah resolusi yang realistis, spesifik, dan di breakdown dengan tindakan nyata jangka pendek dan temukan why sejati kamu. Selamat mewujudkan resolusi kamu, menangin hidupmu, see you guys!